itu terdapat penafsiran-penafsiran yang banyak, memiliki makna yang banyak. Di antaranya minha iku tetep setengah saking tafasiru kasiroh qauluhu utawi dawuhe ki musonep fi'luma utawi nglakoni perkara tustabahu kang den wenangake bihi kelawan ma opo as-sholatu sholat. Nadhofah toharoh secara istilah syara menurut Kiai Haji Musonep diungkapkan adalah melakukan sesuatu yang akan diperbolehkan untuk melakukan sholat. Saya ulangi lagi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Musonep, toharoh secara syara adalah melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan yang akan diperbolehkan untuk melakukan sholat atau melaksanakan sholat. Nah, melakukan sesuatu itu bentuknya apa? Aimin wudu'in tegese saking wudu, mulai dari wudu, ya Pak, wa ghuslin. Nah, awas kalau wa ghuslin lan adus, saya jelaskan, saya tambahkan bahwa pada lafadz ghuslun dalam kitab Taqriratus Sajidah, kalau lafadznya itu mengikuti wazan fu'lun, berarti mauzunnya ghuslun, itu maknanya mandi. Tapi kalau lafadznya itu berupa ghuslun, berarti mengikuti wazan fa'lun, itu maknanya membasuh. Nah, jadi untuk lafadz ghuslun itu maknanya membasuh, sedangkan yang maknanya mandi itu lafadznya berupa ghuslun. Berarti enaknya ngomong mah hanya berbeda harokatannya saja, seperti itu. Berarti kalau dalam hal ini itu maknanya mandi, karena lafadznya itu mengikuti wazan fu'lun wa ghuslin. Nah, masdarnya itu ghuslun wa ghuslin lan adus. Berarti sesuatu yang diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat tidak hanya wudhu saja, ya. Di antaranya selain wudhu, wa ghuslin lan adus. Kalau kita sudah mandi, berarti badan kita suci. Wudhu terus sholat boleh. Wa tayamumin lan tayamum. Wa izalatin najasati lan ngilangi najis. Nah, semuanya itu kategori toharoh secara syara. Berarti Kiai Musonep mengungkapkan toharoh secara syara atau bersuci secara syara adalah melakukan sesuatu yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Di antaranya adalah wudu, mandi, tayamum, juga menghilangkan najis. Nah, sekarang amat toharotu bidomin fasmun libdiyatil ma walam makana lan ing dalam semangsane ono ovo alma ubanyu iku alatun sarana li toharoti maring sesuci. Maka semasa adanya air itu merupakan alat, merupakan sarana yang dibuat bersuci, yang dibuat untuk bersuci, istatroda al musannifu sinten al musannifu li anwa ilmiyahi maring pira-pira cawangane. Maka Kiai Haji Musonep melestarikan macam-macam air, telah melestarikan macam-macam air. Nah, dalam ungkapannya faqala mongko ngendika sinten Kiai Musonep almiyahu utawi banyu allati kang yajuzu kang wenang ayyasihu tegese sah opo atathiru sesuci biha sebab miyah iku sab'u miyahin ono pitung piro-piro banyu. Dalam ungkapannya bahwa air yang diperbolehkan atau dalam istilah fikih itu air yang sah
untuk digunakan bersuci itu ada 7. Nah, 7 air itu apa? Rupane ma usama, air banyu langit, ai an-nazilu tegese banyu kang temurun, minha saking an-nazil, wa huwa utawi ma usama iku al-matoru banyu udan. Pertama adalah apa? Air langit, wa ma'ul bahri. Terus dilanjut air apa? Wa ma'ul bahri, lan banyu segoro, air laut, wa ma'un nahari. Terus air apa lagi? Wa ma'un nahari, dan air tawar, air bengawan. Terus wa ma'ul bikri, lan banyu sumur, wa ma'ul aini, lan banyu sumberan, wa ma'us salji, lan banyu salju, wa ma'ul bardi, lan banyu apa? Banyu adem. Nah, wa ijma'ulan bakal ngumpulake opo hadhihi sab'ati ing iki-ikilah pitu opo qaulu ka ucapan sira. Ya. Dan ketujuh tadi akan terkumpul pada ungkapanmu yang berupa manazala minas sama au naba'a minal ard, bahwa air 7 tadi itu merupakan apa? Merupakan air yang bersumber dari bumi, ada yang bersumber dari merupakan air yang turun dari langit, au naba'a, juga ada kalanya air yang bersumber dari bumi. Air yang bersumber dari bumi ya tergantung apa? Tergantung aslul hilqohnya, tergantung asal kejadiannya. Nah, kemudian summal miyahu nuli firo banyu ikutan posimu kang dadi kebagi opo kang dadi kaandung opo miyah ala arbaati aksamin ingatase papat firo panduman. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian atau 4 macam. Ya, di antaranya ahaduha utawi salah sijine arbaatu aksam iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewene tahir. Mutahhirun rupane mutahhirun banyu kang tur nyuci ake li ghairihi maring liyane tahir. Ya, ada kalanya air yang suci mensucikan ghairu makruhin istimaluhu, yang tidak makruh hukum penggunaannya. Nah, ini diistilahkan apa? Kalau dalam istilah Fathul Qorib itu, dalam kitab Fathul Qorib ini, air yang suci mensucikan yang tidak makruh hukum penggunaannya itu disebut sebagai al-ma'ul mutlaq. Apa? Al-ma'ul mutlaq, air mutlaq. Ya, air mutlaq. Terus air mutlak wasani. Terus yang kedua adalah apa? Wasani tohirun, wasani utawi kang kaping pindone arbaati aksam iku tohirun banyu kang suci. Yang kedua adalah air yang suci tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu fil badan. Air yang suci mensucikan tapi makruh hukum penggunaannya. Tadi kan yang pertama apa? Yang pertama itu air yang suci mensucikan tapi apa? Tapi tidak makruh hukum penggunaannya. Contohnya kayak banyu bak, banyu sumur, banyu bardi, banyu iki masih utuh, durung dicibuk, durung dijukut intinya mah durung dinggo, iku arane banyu mutlak. Nah, sekarang
yang kedua adalah air yang suci, yang mensucikan tapi makruh hukum penggunaannya. Nah, fil badan, di dalam badan, la fi saubi, bukan di dalam, bukan penggunaan terhadap baju. Maka ini disebut sebagai apa? Air musyammas. Nah, maksudnya air musyammas itu apa? Wa huwa utawi tohirun mutahhir iku alma'u banyu al musyammas kang den panasake, adalah air yang dipanaskan bitaksir syamsi, dengan memberikan dampak panas, ya, fihi ing dalem ma. Wa inna ma yukrahu, lan angin pestine den makruhake opo almaul musyammas syar'an ing dalam coro syarae bikotri harin bikotri harin ing dalam pejajahan harin kang panas, fi inain ing dalam wadah mutobain kang den cetak. Jadi yang kedua ini adalah air musyammas atau air yang dipanaskan dengan gambaran memberikan dampak panas, dan ini hanya akan dihukumi makruh secara syara pada sebuah daerah yang memang di sana itu panas, ya. Nanti kalau memang kurang jelas tinggal diralat saja ya, atau tinggal dibenarkan saja, dikoreksi saja. Bang Musonep illa ina inakdain, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hal ini ada pengecualian. Kecuali apa? Illa ina anakdaini, kecuali wadah dua, kecuali wadah emas, ya, wadah yang terbuat dari emas, ya. Wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi untuk air, ketika air itu berada di dalam wadah yang terbuat dari emas maupun perak, ya, walaupun toh panas, ya, itu apa? Itu tidak dihukumi makruh, ya. Dengan landasan bagaimana? Dengan landasan lisifai jauharihima, lisifai jauharihima krono bersihe jirime nakdain, ya. Karena apa? Karena bersihnya dua wadah yang terbuat dari emas maupun perak itu, ya. Nah, saya pertegas lagi bahwa air yang ada di dalam emas tadi, ini keterangan lanjutannya ya, keterangan lanjutannya. Wa idza barudalan ing dalam nalikane adem, ovo wa idza barudalan ing dalam nalikane adem, ovo maul musyammas zalat mongko ilang ovo al karohatu, hukum makruh. Jadi keterangan lanjutannya adalah ketika air musammas itu, air yang bersifat panas tadi menjadi adem, enake ngomong mah rada atis atau atis, tangane manjing kinyes rasa iki, iku hukum makruhnya menjadi hilang, ya. Dan dalam hal ini waktarolan milih sinten An-Nawawi, Imam An-Nawawi, ya, bukan Imam Nawawi ya. Kalau Imam Nawawi yang tidak ada alifnya berarti dari Banten, kalau An-Nawawi dari Timur Tengah. Imam An-Nawawi mengatakan ataupun berpendapat memilih bahwa adamal karoha, tidak ada hukum makruh secara mutlak, ya. Wa yukrohu
Dan wa yukrahu aidon syadidus sukhunah wal burudah, dan akan dihukumi makruh bila memang panas itu sangat menyengat, ya, ataupun kadar air itu sangat dingin. Jadi menurut pendapatnya Imam An-Nawawi, kalau ada air, katakanlah air bak, itu panas, terus apa? Terus panas yang melekat pada air itu hilang, maka tidak ada hukum makruh menggunakannya. Dan beliau mempertegas lagi, hukum makruh itu terjadi kalau memang air itu terjadi dengan panas yang menyengat, ya. Jadi tangannya sampean mancing ning banyu kuwun terus telep. Nah, itu hukumnya makruh. Atau tangan sampean mancing ning banyu kuwun rasanya ku atis sing menggigil. Ya. Wal burudah. Ya. Banget take maknanya ibu balangko. Ya. Air ketika tangan jenengan itu masuk ke dalam bak tersebut, misal itu sangat dingin, maka hukum menggunakan air tersebut makruh. Ya. Terus wal kismu asalisu utawi panduman kakek kaping telu, untuk bagian yang ketiga adalah apa? Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, adalah air yang suci tapi tidak digunakan untuk mensucikan. Tidak digunakan untuk mensucikan atau tidak digunakan sebagai media untuk mensucikan. Nah, air ini diistilahkan atau disebut sebagai air apa? Al-ma'ul mustakmal, sebagai air mustakmal. Di mana air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, au izalatin najas, atau menghilangkan najis, meskipun tidak terjadi sebuah perubahan, ya, perubahan. Walam yazid waznuhu ba'da infisolihi, meskipun juga timbangan airnya itu tidak menambah. Nah, contoh begini, bapak ki arep basuh apa? Karpet masjid nganggo banyu bak, ya Pak. Terus begitu banyuku wis dijukut karo cibuk, ya, disiramaken ning karpet kuun sing fungsinya ki kerenteg bapak ki dengan maksud amberan najise ki hilang, ya. Terus banyunya murakku terpisah atau tumus dengan karpetnya, ya, dengan karpetnya. Walaupun terlihatnya itu tidak berubah, tidak terjadi perubahan, misalkan warnanya melu abang karena karpet sing dikucuri aku abang, misalkan, ya, atau menguning karena ada tainya, tapi pas digoki masih tetap dengan kahanannya itu, ya, masih tetap juga kadar airnya itu tidak menambah, ya, masih sama dengan ukuran awal. Nah, ini apa? Ini disebut sebagai air mustakmal, ya, mustakmal, seperti itu. Ya, diungkapkan dalam hal ini kana kang tinemu ofoma ba'da itibari ma ing dalem sawise milang-milang perkara yatasyarra, tafa'ala yatafa'alu, tasyarra yatasharru, yatasharru kang resep
ya tasyarrobahu kang resep ing ma opo al magsulu perkara kang den basuh minal ma'i nyatane saking banyu. Ya, dari sesuatu yang memang di situ ditemukan resapan air dari pakaian. Saya contohkan pakaian, dari pakaian yang habis dibasuh. Jadi misalkan ada air yang habis difungsikan untuk menyiram pakaian atau untuk mencuci pakaian, itu disebut sebagai air mustakmal, meskipun ya illam taghayyar ya. Ini illam taghayyar ini innya itu in ghoyah, senajan ora owah, bukan syarat. Meskipun air itu tidak berubah, juga tidak menambah takaran airnya. Ya, dahlah, saya kira cukup dulu sampai di situ. Ya, masih awalan. Ya, masih awalan. Saya simpulkan lagi bahwa kitab secara etimologi, secara bahasa adalah bermakna kumpul. Secara istilah ini adalah nama atau penyebutan suatu himpunan yang memuat beberapa cabang materi hukum. Ya. Terus toharos secara bahasa adalah an-nadhofah, adalah bebersih. Secara syara oleh Kiai Musonib mengungkapkan adalah fi'lu ma tustabahu as-sholat, adalah menggunakan sesuatu yang akan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Sesuatu itu apa? Bapak lunga mengjeding, mengkeran, jukut banyu wudu. Bapak mancing ning kolah, ya dilalai bapak ki lagi duwe hadas gede, hadus dikit. Atau apa? Watayamumin dan laka banyu. Wis bapak sudah berusaha untuk melihat 4 arah, wislah tayamum baik. Oh dilalai bapak lagi sakit, wislah tayamum baik. Misal wa izalatin najasati, dan apa? Dan menghilangkan najis. Nah ini juga termasuk contoh daripada apa? Daripada bebersih. Terus wala makana al-ma'u alatan litoharoti istatroda al-musannifu. Kiai Musonib telah melestarikan terhadap macam-macam air dalam ungkapannya bahwa al-miyahu allati yajuzu ayyasihu, bahwa air yang boleh, atau dalam istilah fikih atau dalam redaksi kitab Fathul Qoribnya itu air yang boleh atau air yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7. Air nopo? Ma'us sama, banyu langit atau banyu udan. Ma'ul bahr, air laut. Bapak pengen wudu dilalai ning jeding kunku bayar misalkan ya. Wislah banyu wudu ning laut bae lah, dilalai bapak lagi bertamasya umpamae. Nah iku oli maun nahar, air bengawan, maul bi'ri, air sumur, maul aini, banyu sumberan, mangga dianggo, iku air suci, termasuk air suci. Maul salji, banyu salju, lah iku priben ngono banyu salju ko. Maul bardi, terus air hujan. Terus dalam hal ini juga air telah terbagikan menjadi 4 jenis atau 4 bagian. Salah satu diantaranya adalah air yang suci, mensucikan, yang tidak makruh hukum penggunaannya, atau bisa disebut sebagai ma'ul mutlak, air mutlak ya. Terus yang kedua adalah air yang suci, mensucikan, yang makruh
penggunaannya di dalam badan, bukan penggunaan terhadap baju ya. Dan air ini disebut sebagai air apa? Ma'ul musyammas ya. Air musyammas atau air yang dipanaskan. Baik, itu saja yang terus saya simpulkan lagi. Yang ketiga ini adalah air yang suci yang tidak mensucikan, disebut sebagai air mustakmal atau air yang habis digunakan baik setelah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis umpamanya. Baik, saya cukupkan sampai di situ saja. Mungkin dalam hal ini ada yang perlu ditanyakan atau ada keiskalan, monggo disampaikan, kita kaji bersama. Ya, monggo Pak. Air bab air dibagi tiga.